Patrick Kluivert memberikan kejutan dalam daftar panggilan terbaru Timnas Indonesia untuk laga lawan Australia dan juga Bahrain. Dari 27 nama yang dipanggil, ada 2 pemain baru yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Uniknya, 2 debutan datang dari sektor depan, sektor yang jadi pekerjaan rumah pasukan Garuda selama ini. Keduanya adalah Ole Romeni dan juga Septian Satria Bagaskara. Septian Satria Bagaskara jadi nama baru di skuad Timnas Indonesia. Penyerang kelahiran Kediri tersebut memulai karir bersama Persidikap Kediri dan hijrah ke Persik Kediri di kasta ketiga Liga Indonesia. Bersama Persik, dirinya berhasil membawa tim berjuluk Macan Putih 2 kali promosi dan jadi juara Liga 3 2018 dan Liga 2 2019. Pencapaiannya bersama Persik Kediri membuatnya sempat masuk dalam radar Timnas U23 Indonesia di era kepelatihan Indra Safri. Septian masuk dalam skuad Timnas U23 Indonesia untuk persiapan SEA Games 2019. Sayang, penyerang kelahiran Kediri tersebut gagal menembus skuad akhir dan hilang dari peredaran tim nasional sejak saat itu. Septian Satria Bagaskara kemudian hijrah ke Dewa United sejak 2021. Sejak bergabung ke Dewa United, perlahan tapi pasti karirnya kembali bersinar. Puncaknya terjadi pada musim ini. Dirinya menjelma sebagai striker lokal Household dengan catatan 7 gol dan juga 1 assist. Catatannya hanya kalah dari Egi Maulana Fikri dengan torehan 11 gol. Mendekati 2 pertandingan krusial, sebanyak 27 pemain dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Daftar sementara itu kemungkinan masih bertambah mengingat ada 3 pemain yang proses naturalisasinya belum rampung. Erik menilai daftar sementara tersebut mempunyai komposisi pemain yang merata, apalagi daftar profesional ini merupakan hasil diskusi tim kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Saya senang dengan daftar profesional pemain pilihan Coach Patrick Kluivert yang merupakan list pertamanya sebagai pelatih Timnas, kata Erick Thohir dalam rilis resmi PSSI Minggu 9 Maret 2025. Pastinya ini hasil diskusi dengan kedua pelatih lainnya, Alec Pasor dan Danny Lanzat. Saya nilai komposisinya merata dan merupakan pemain-pemain terbaik di semua sektor, termasuk juga rencana penambahan 3 pemain terbaru naturalisasi. Sambungnya, kita doakan bersama tim ini bisa memaksimalkan raihan poin di 2 laga terdekat Timnas, pungkas Erick Thohir. Dari 27 pemain Timnas yang telah dipersiapkan menghadapi Timnas Australia dan juga Timnas Bahrain, belum terdapat nama Emil Audero, Dian James, dan juga Joe Pelupesi. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ketiganya masih menunggu proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia dan perpindahan federasi. Dijadwalkan Emil Audero, Dian James, dan juga Joe Pelupesi mengambil sumpah warga negara Indonesia di Roma, Italia pada Senin 10 Maret 2025. Profesional skuad Timnas Indonesia perdana dari Coach Patrick Kluivert untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Daftar ini masih menunggu 3 pemain yang sedang menjalani proses untuk menjadi WNI, kata Erick Thohir, sumber akun Instagram @erikthohir Minggu 9 Maret. Ketiganya diharapkan sudah beralih federasi pada Kamis 13 Maret 2025. Sebab Kamis 13 Maret 2025 menjadi batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia. Patrick Kluivert mencoret Asnawi Mangkualam dalam daftar pemain terpanggil Timnas Indonesia pada jeda internasional Maret. Asnawi merupakan pemain yang lekat dengan pelatih tim Garuda sebelumnya, yakni Sinteyong. Pemain yang kini berusia 25 tahun tersebut kini mengoleksi 48 caps bersama Timnas Senior, 47 terjadi di era Sinteyong. Asnawi juga menjadi kapten Timnas Indonesia hasil potong generasi yang diterapkan oleh Sinteyong. Pada turnamen terakhir pelatih Korea bersama Indonesia, Piala AFF 2024, Asnawi juga menjadi kapten. Meskipun begitu, Patrick Kluivert rupanya memiliki selera yang berbeda. Terdapat 2 bek kanan yang membuat Asnawi terpental, yaitu Kevin Dix dan juga Sandy Walsh. Padahal Asnawi memenuhi syarat minimal Kluivert untuk dipanggil, yakni bermain reguler di level klub. Musim ini ia menjadi pilihan tak tergantikan di Port FC di semua kompetisi. Setelah beradaptasi setelah pertengahan musim lalu, ia mencatatkan 29 penampilan bersama Port FC, 6 diantaranya di ajang Liga Champion Asia 2. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta dipastikan masuk ke skuad Timnas Indonesia. Penyerang asal Dai Kepulauan Riau tersebut bakal masuk dalam skema Patrick Kluivert dalam 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini.
Jelas ini jadi kerja keras yang terbayar tuntas bagi penyerang 22 tahun tersebut. Pasalnya Ramadan Sananta sukses memperbaiki performa usai memasuki putaran kedua Liga 1 2024-25. Ya, Ramadan Sananta sukses mencetak 3 gol sejauh ini. Ketiga golnya berhasil mengantar Persis Solo meraih kemenangan krusial. Selain itu, Persis Solo juga berhasil keluar dari zona degradasi di klasemen sementara. Kerja kerasnya jadi berkah Ramadan Sananta saat memasuki bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan jadi momen emas Ramadan Sananta untuk bersinar bagi timnas Indonesia. Gol terakhirnya untuk timnas Indonesia juga terjadi di bulan Ramadan. Kala itu Vietnam digulung dengan skor 0-3 oleh timnas Indonesia. Ramadan Sananta menyumbang 1 gol untuk pasukan Garuda. Penyerang Persis Solo itu menutup pesta timnas Indonesia di Hanoi melalui golnya di injury time babak kedua. Ramadan Sananta kala itu sukses melesakkan bola ke gawang memanfaatkan kemelut yang terjadi di kotak penalti Vietnam dari situasi tendangan penjuru. Tim Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Sekjen Komjen Niko Afinta menyatakan kesiapannya untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia 3 pemain naturalisasi yakni Emil Audero, Joe Pesci, dan juga Dian James di Kedubes Italia Roma pada Senin 10 Maret. Hal ini diungkapkan Niko usai menggelar rapat bersama tim Kemenhum dan juga staf Kedubes RI di Roma Minggu 9 Maret pagi waktu setempat. Kami telah melakukan rapat persiapan dengan pimpinan dan staf di Kedubes. Semoga lancar, kata Niko dikutip dari rilis Kemhub. Niko menegaskan semua dokumen kewarganegaraan ketiga pemain ini sudah siap. Rencananya proses pengambilan sumpah menjadi WNI akan dilaksanakan di kantor Kedubes Indonesia di Roma. Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Dr. Widodo SHMH memastikan pemerintah Indonesia sudah melalui tahapan yang benar dalam proses naturalisasi 3 pemain sepak bola tersebut. Selain prosesi sumpah, Niko Afinta mengatakan akan dilaksanakan pertemuan serta diskusi dengan warga diaspora Indonesia di Roma, dilanjutkan buka puasa bersama. Kiper timnas Indonesia Martin Paes tampil cemerlang dengan melakukan banyak penyelamatan saat membela FC Dallas meskipun kalah dramatis 1-3 dari Chicago Fire di Major League Soccer Minggu 9 Maret pagi waktu Indonesia Barat. Pada menit ke-9, Martin Paes sudah menunjukkan kualitas terbaiknya dengan berhasil memenangkan duel 1-1 dengan pemain Chicago Hugo Kuipers. Sontekan Kuipers ke arah kiri bisa ditepis oleh Martin Paes. Kemudian di menit ke-59, Martin Paes lagi-lagi berhasil memblok tembakan keras pemain Chicago. Namun pada menit ke-82, Chicago akhirnya berhasil membobol gawang Martin Paes lewat serangan paling cepat melalui gol Andrew Goodman. Di menit ke-84, Chicago kembali membobol gawang Martin Paes. Kemudian pada menit ke-90+1, Chicago menambah keunggulan 3-1 lewat penalti Hugo Kuipers yang mampu mengecoh Martin Paes. Di menit ke-90+5, penalti penyerang Dallas yakni Peter Musa gagal menjadi gol usai diblok kiper lawan menggunakan kaki. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Dallas kalah 1-3 dari Chicago. Calon kiper timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi membuat blunder fatal yang menyebabkan Palermo dibobol Sampdoria di menit ke-1. Gol ini disebabkan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Emil Audero akibat salah melepaskan umpan kepada rekannya. Akibatnya bola sepakan Emil Audero mengarah ke penyerang Sampdoria Massimo Coda yang berdiri tanpa kawalan bek Palermo. Massimo Coda sempat melakukan 1 kali kontrol bola kemudian melepaskan tembakan ke gawang Palermo yang menjadi gol. Untungnya, mantan kapten Venezia yang kini memperkuat Palermo yakni Phil Pohjanpalo berhasil mencetak gol penyeimbang 1-1 pada menit ke-40. Sampdoria juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Ebenezer Akinsanmiro diusir wasit dengan kartu merah langsung. Namun Palermo tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menambah skor. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Laga Sampdoria versus Palermo berakhir 1-1. Di samping itu, Emil Audero tampil penuh dalam pertandingan ini. Kesalahan di pertandingan tentu harus jadi pelajaran berharga bagi Emil Audero jelang memperkuat timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun tampil sebagai pemain pengganti saat FC Verbrodering Dender menjamu KRC Genk di Stadion Dender Football Complex Minggu 9 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Dender sudah menyarankan bola pada menit-menit awal, namun gol tersebut dianulir karena offside. Setelah gol tersebut, laga antara Dender dan Genk berlangsung sengit. Ragnar yang berada di bangku cadangan belum juga dimainkan saat babak kedua dimulai. Sementara situasi pertandingan masih belum berubah.
Dender dan juga Heng saling balas serangan. Ragnar Oratmangun baru masuk pada menit ke-75 menggantikan Noah Mbamba yang bermain di posisi gelandang dalam formasi 3-5-2. Serangan Heng pada menit akhir membuat sebuah situasi kemelut. Pemain Dender dinyatakan handsball setelah wasit melihat rekaman VAR. Oh Hyun Kyu menjadi eksekutor penalti yang membawa Heng menang 1-0. Pelatih Venezia FC yakni Eusebio De Francesco secara khusus memberikan pujian kepada bek timnas Indonesia CHS setelah laga melawan Como 18 Maret. Bertandang ke markas Como di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Venezia FC tampil gagah berani dalam lanjutan pekan ke-28 Serie A Liga Italia. CHS kembali diturunkan sebagai kapten pada laga itu. Dirinya dipasang sebagai bek tengah dalam formasi 3-5-2. Secara keseluruhan, Eusebio De Francesco memuji kualitas dari CHS sebagai kapten. Dirinya berhasil menunaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tim. CHS dinilai merupakan sosok kapten inspiratif untuk rekan setimnya. Ya, penampilan CHS tentu saja menjadi modal yang positif bagi perjuangan timnas Indonesia. Pada bulan ini pasukan Garuda bakal menghadapi Australia dan juga Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan juga penasihat teknik PSSI Jordi Cruyff berangkat ke Indonesia jelang acara perkenalan yang akan digelar pada Senin 10 Maret. Kluivert menampilkan fotonya bersama Jordi dan seorang rekan dalam fitur Instastory. Dalam foto tersebut ditampilkan dua emoji pesawat dan juga bendera Indonesia. Dua mantan pemain timnas Belanda tersebut kini memegang peranan penting di timnas Indonesia. Kluivert lebih dahulu ditunjuk sebagai pelatih dan telah diperkenalkan pada Januari. Sementara Jordi Cruyff belakangan diumumkan sebagai penasihat teknis. Rencananya Jordi akan diperkenalkan sebagai penasihat teknis PSSI pada Senin 10 Maret di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Sementara kedatangan Kluivert akan terkait dengan pekerjaan baru sebagai juru latih timnas Indonesia yang akan berlaga dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.